Pas cowok ini bangun di aula akademi. Dia bingung setengah mati kok bisa ada di sana bareng orang-orang asing ini. Terus dia baru sadar ini semua gara-gara surat misterius itu. Padahal barusan dia lagi asik mabar di kamarnya. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Kurir random nganterin paket misterius yang gak dia pesan, dan dengan polosnya, Xiaolin malah langsung main, buka aja. Detik itu juga, wosel, dia langsung terhisap masuk ke dimensi antah berantah. Ternyata isi paketnya adalah surat penerimaan masuk Akademi Daun, dan tahu-tahu saja. Xiaolin sudah terjebak di sekolah sihir dunia lain ini. Bukannya disambut ramah, instruktur mereka malah pamer aksi ekstrem yang bikin merinding. Biar semua diam, bapak ini hampir menebas mereka layaknya potongan sushi sebelum akhirnya menyuruh semuanya tutup mulut. Pertama, mereka wajib ikut tes penilaian potensi buat mengukur status awal. Di saat orang lain bisa dapat sampai 32 poin. Nasib apa Xiaolin malah cuma mentok di 9 poin saja. Jelas ini skor paling ampas sejagat raya yang bikin dia dipanggil pecundang lagi. Sepanjang hidupnya, kata sialan itu selalu menghantui dirinya dari orang-orang terdekatnya. Karena sudah muak dengan cap ampas itu, Xiaolin langsung merebut chipnya dan berteriak akan membuktikan kemampuannya. Sementara itu, beberapa peserta mulai penasaran soal gosip adanya murid berbakat. Qin Chuan bilang kalau murid berbakat itu dipilih langsung oleh takdir sebagai jenius sejati. Nah, salah satu murid dengan status tertinggi di grup ini akhirnya maju, yaitu Xiao Yu. Sayangnya, cewek ini juga nggak punya bakat khusus. Padahal, anggota akademi dijanjikan bisa dapat kekayaan melimpah dan menukar poin dengan apapun. Tiba-tiba kartu yang direbut Xiaolin menyala dan menampilkan statusnya, tapi gila sih, ada plot twist tak terduga. Ada juga sistem sisa umur. Sekali mati langsung kepotong 10 tahun berharga. Menariknya, Xiaolin malah mendeteksi anomali berupa bakat tersembunyi tingkat double S. Skill rahasia ini bernama kemampuan belajar yang bisa menduplikasi satu skill setara kelas F. Dia menamainya skill akademisi, kartu as terbaiknya untuk mengubah nasib. Tapi murid lain mulai panik menanyakan sistem sisa umur ini. Soalnya, cowok apes itu cuma punya sisa umur 9 tahun, yang artinya sekali mati langsung tamat. Sang instruktur langsung menjitak kepala murid bego itu dan membenarkan kalau dia memang bakal langsung tewas. Tapi menurut Qin Chuan, sistem ini justru rezeki nomplok yang patut disyukuri. Instruktur menjelaskan kalau di bumi, sekali kita mati ya langsung game over tanpa ada kesempatan kedua. Tapi di sini, umur justru jadi sumber daya berharga untuk modal misi dan memperkuat status. Ini adalah kesempatan emas buat berkembang jadi sangat kuat. Sementara si murid malang masih kebingungan memproses semuanya. Qin Chuan kembali menegaskan kalau akademi ini adalah tempat terbaik buat mengubah takdir hidup mereka. Di tempat ini, mereka bisa menimbun ilmu, memperpanjang sisa umur, bahkan jadi kaya raya sekaya Elon Musk. Selama punya cukup kredit, mereka bisa hidup abadi karena tiap kematian cuma mengurangi 10 tahun saja. Si cantik Xiao Yu angkat bicara, menanyakan apakah aturan pengurangan umur ini berlaku di dalam akademi saja atau di mana-mana. Kabar baiknya, efek ini juga berlaku di bumi manapun, asalkan mereka resmi jadi anggota akademi. Selesai memberi penjelasan, Qin Chuan menyuruh mereka bersiap menghadapi ujian masuk. Sambil menjentikkan jari, dia menyuruh semua murid diam di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Sistem kemudian mengumumkan hitung mundur teleportasi mulai dari angka 3. Semua murid, termasuk pahlawan kita, mulai diselimuti rasa cemas yang mendalam. Begitu hitungan mencapai angka 1, seluruh peserta langsung lenyap dari aula, menyisakan sang instruktur sendirian. Qin Chuan menepuk jidatnya, karena kesal setengah mati. Di kelas ampas ini, gak ada satupun murid berbakat khusus yang bisa mendongkrak nilai penilaian. Kerjanya sebagai instruktur. Di saat dia meratapi nasib, rekan kerjanya yang berotot kekar layaknya Toji Fushiguro datang buat pamer sambil menghisap cerutu. Dia sombong kalau kelasnya sudah berhasil melahirkan 2 murid berbakat tingkat ranking A dan B. Sementara Qin Chuan cuma bisa pasrah dan membalas kalau murid terbaiknya hanya punya akumulasi status di atas 40 poin. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding skill berbakat. Apalagi tahun lalu, sempat ada rumor murid tingkat double S. Qin Chuan langsung membantah klaim palsu tersebut. Nggak ada catatan resmi di database tentang keberadaan murid ranking double S.
Lagi pula, tingkat S saja sudah sangat langka, jadi mana mungkin ada yang melampauinya. Kecuali jagoan kita nanti. Sekarang kita pindah ke sarang goblin, alias arena ujian tempat semua peserta dikumpulkan. Karena bau busuk yang menyengat, mereka refleks menutup hidung sebelum sebuah notifikasi muncul. Tugas utamanya adalah melarikan diri ke zona aman dalam waktu 60 menit. Ditambah misi membunuh Raja Goblin dan 5 anak buahnya. Misi utama memberi 10 kredit dan 100 poin penukaran. Sedangkan misi opsional menawarkan hadiah jauh lebih menggiurkan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, setiap peserta mendapatkan kotak hadiah gratis, lengkap dengan pengingat ramah bahwa tidak ada denda pengurangan umur jika mereka mati di ujian ini. Pesan ini seketika membuat para peserta lega. Sampai-sandai mereka bersorak girang karena tidak perlu takut kehilangan sisa umur mereka. Sementara itu, Shaolin membuka kotaknya dan mendapat tongkat pemula kelas F sebagai senjata. Pertamanya, dia juga mendapat skill penguasaan tongkat sihir. Membuat Shaolin merasa sistem ini mirip banget dengan game yang biasa dia mainkan. Singkat cerita, dia bisa memanfaatkan hal ini. Lihat saja aksi kerennya. Dia langsung mengarahkan tongkat sihirnya ke batu besar sampai meninggalkan lubang ledakan yang cukup dalam. Serangan yang lumayan sukses, menghasilkan tambahan 2 poin kemahiran senjata. Shaolin girang karena makin sering dia spam tembakan ini, makin banyak keuntungan yang bakal dia dapat. Ditambah lagi, dia juga punya skill pasif luar biasa yang bisa meningkatkan level kemahirannya 2 kali lebih cepat dari orang normal. Sayangnya, tiba-tiba kepala Shaolin terasa sakit menyengat. Sakit kepala ini terjadi karena status fisik dan mana miliknya terlalu rendah. Jadi dia nggak bisa asal spam senjata sesuka hati. Di sisi lain, seorang cowok berotot pamer pedang besar barunya tanpa perlu mengkhawatirkan konsumsi. Mana, dari sini Shaolin paham, cara peserta menggunakan senjata bakal menentukan seberapa cepat kemahirannya meningkat. Tapi ya gak asal tebas juga, karena kalau dipaksakan terus-terusan, tubuh mereka pasti bakal kelelahan setengah mati. Batas waktu 60 menit ini sengaja dibuat agar mereka tidak bisa istirahat. Makanya Shaolin berpikir untuk beralih menggunakan senjata fisik nanti. Saat dia melamun, si cantik Xiao Yui mendekat buat mengajak barter senjata. Meski belum pernah main game, dia paham betul kegunaan tongkat sihir dibanding pedang biliknya. Xiao Yui menduga kalau atribut kecerdasan sangat berpengaruh pada tongkat itu, sehingga dirasa bakal jauh lebih cocok untuknya dibanding senjata fisik. Cewek peka ini juga sadar kalau sedari awal Shaolin kelihatan kurang berminat dengan tongkat sihir tersebut. Kagum dengan kepekaannya, Shaolin pun memperkenalkan diri. Tapi cewek ini cuma peduli sama tongkat kayunya. Shaolin langsung memberikan tongkat itu sambil memperingatkan kalau senjatanya butuh bidikan yang pas saat digunakan. Sebagai gantinya, Shaolin kini memegang pedang pendek barunya. Jenis senjata jarak dekat yang paling pas buat gaya bertarungnya. Merasa kerjasama adalah pilihan terbaik. Shaolin dengan percaya diri mengajak Xiao Yu untuk satu tim. Tapi belum sempat dijawab, si cowok berotot songong tiba-tiba datang menyelat dan menawarkan hal serupa. Si kekar ini tertarik karena status tinggi milik Xiao Yu dan menyarankannya bergabung demi kesuksesan misi, sembari mengejek Shaolin yang kurus kering sebagai rekan tim sampah yang tidak berguna. Si Shaolin cuma bisa masang muka kesal pas cewek itu melihat situasi terus langsung nolak. Mentah-mentah si cowok ini sebelum balik badan dengan gaya bos besar yang keren banget. Wang Dalin pun langsung malu dan diketawain sama peserta lain di sekitarnya. Egonya yang setinggi langit langsung runtuh, dan karena frustrasi, dia malah ngelirik sinis ke si Shaolin. Kasihan banget cowok kita yang malah kena getahnya cuma gara-gara berdiri di dekat Wang Dalin pas. Cowok itu ditolak mentah-mentah. Dia mulai ngancem Shaolin dan sok acting keren biar auranya yang luntur gak makin hilang. Sambil nyari alasan kalau cowok kita ini cuma beban kelompok yang gak pantas ikutan ujian ini. Shaolin ngeliatin orang itu, terus dengan tenang langsung ngebalas kalau kemampuan mereka lah yang bakal nentuin hasil ujian nanti. Karena Shaolin gak mau mundur, Dalin langsung narik kerah bajunya dan ngancem mau ngehajar dia saat itu juga. Tapi tenang, cowok kita malah senyum santai karena dia tahu Dalin gak bakal dapat kesempatan itu. Nah lo, coba lihat siapa yang tiba-tiba muncul di belakangnya kayak Venom pas mereka lagi asik ngobrol. Untungnya, muka Dalin cuma kegores dikit.
Tapi jujur muka goblin itu emang jelek banget sih. Si monster hijau itu melompat lagi. Tapi Dalin entah gimana berhasil nebas dia dan dapat poin pembunuhan pertamanya. Kocak banget pas dia teriak marah lagi ke Shaolin gara-gara dim aja dan malah ketawa pas dia disergap. Tapi sebelum dia sempat ngapa-ngapain cowok kita, si bodoh ini nengok ke belakang dan ngeliat segerombolan goblin udah siap buat ngehajar mereka abis-abisan. Sementara para manusia udah ketakutan setengah mati dan siap-siap buat kabur. Pertarungan pun dimulai. Beberapa pemain langsung tumbang seketika. Di sisi cowok kita, Shaolin masih bisa bertahan dengan baik ngelawan para goblin. Semua hal di simulasi ini benar-benar nyata. Bahkan rasa sakit yang mereka rasain pun terasa terlalu nyata. Xiao Yue berhasil ngebunuh satu goblin pakai tongkatnya. Sementara Shaolin nebas satu monster sampai tumbang. Lingkungan ini harusnya cuma dunia virtual, tapi settingannya dibuat terlalu nyata. Singkatnya, ini bukan sekadar game biasa yang sering kalian mainin. Orang biasa pasti bakal langsung dibantai di tempat kayak gini, gak peduli apapun senjata mereka. Beberapa peserta akhirnya nyaranin buat sembunyi di dalam gua, karena kelihatannya tempat itu cukup aman buat mereka berteduh. Satu orang langsung lari ke dalam. Sementara Shaolin sadar kalau tempat itu cuma aman buat sementara waktu. Karena menurut sisa waktu perlindungan yang tinggal 30 menit lagi, situasi ini gak bakal bertahan selamanya. Bukannya kebawa emosi, cowok kita milih buat tenangin diri sambil nyari tahu apa hal terbaik yang bisa dia lakuin sekarang. Kalau dia ragu sedikit aja, dia bakal mati. Jadi, dia mulai ngayunin pedangnya berulang-ulang buat latihan, sekaligus naikin poin pengalaman. Senjatanya, dia sadar kalau cuma jenis ayunan dengan kekuatan tertentu yang dapat poin pengalaman. Makanya dia harus cepet terbiasa sama gerakan ini sebelum ronde kedua dimulai. Sisa waktu tinggal 2 menit lagi. Para peserta sama sekali belum nyiapin apa-apa. Padahal zona aman mereka bakal segera berubah, jadi sangat berbahaya sebentar lagi. Banyak dari mereka panik dan bilang misi ini mustahil diselesain lawan monster kayak gitu. Sementara Xiao Yue cuma diem di sudut. Menariknya, dia ngeliat cowok kita lagi latihan keras sampai capek banget. Cewek pinter ini ngedekat dan bilang kalau percuma aja dia ngayunin senjatanya kayak gitu. Karena butuh waktu 1 jam penuh buat naik ke level 2. Jadi mereka gak bakal sempat berkembang dengan sisa waktu yang ada. Cowok kita cukup kagum sama perhitungan cewek pintar ini, dan dia tahu kalau dugaannya emang benar. Tapi sayangnya, si Doi dapat bantuan efek buff khusus yang ngegandain poinnya. Jadi dia bisa naik level dalam setengah waktu aja. Bahkan sekarang dia cuma kurang 2 poin lagi buat naik level. Jadi dia berterima kasih ke cewek itu, lalu pamit buat lanjutin latihannya lagi. Xiao Yu juga nanya, apa dia dapat hasil dari pengamatannya ngelawan para goblin tadi. Yang bikin cewek itu kaget, karena Shaolin bisa merhatiin detail sedalam itu. Mereka pun ngobrol santai soal game, tapi yang si cewek pintar ini gak tahu apa-apa soal itu. Kembali serius, Shaolin ngejelasin kalau daya serang dan pertahanan goblin itu sebenarnya ampas banget, sedangkan bagian terlemah mereka ada di kepala dan jantung. Intinya, ngalahin mereka bukan tugas yang mustahil. Mereka cuma harus berhenti merasa takut aja. Misinya sebenarnya gak sesulit itu. Dia bisa ngelihat beberapa orang gemeteran ketakutan. Tapi orang-orang kayak gitu emang udah ditakdirin kalah dari awal. Waktu tersisa 2 menit lagi, Xiao Yu ngajakin buat segera keluar sekarang juga. Cowok kita ngikutin di belakang buat setim sama dia. Tapi lagi-lagi, Wang Dalin dateng ngehalangin jalan sambil nanya mereka mau pergi kemana. Kayak waktu itu, kecoa pengganggu satu ini minta Xiao Yu buat setim lagi karena yakin kalau Shaolin cuma bakal bikin dia mati konyol. Tapi si cewek langsung ngebikin dia bungkam dengan bilang tantangan utamanya adalah sang Raja Goblin. Si bajingan itu langsung teriak kalau itu cuma hadiah opsional yang bisa mereka cuekin aja. Lagi pula mereka juga belum pernah ngeliat wujud monsternya kan. Di saat Dalin cuma pengen bertahan hidup biasa, Xiao Yu malah ngincer hadiah utama yang paling besar. Cowok kita langsung dukung argumennya dan ngeyakinin Dalin kalau misi ini pasti punya semacam mekanisme pemicu atau mungkin harus ngebunuh sejumlah goblin tertentu dulu buat memunculkannya. Xiao Yu menyimpulkan kalau pihak akademi gak bakal maksa mereka buat ngalahin bos cuma dalam beberapa menit, yang artinya pemicu paling logis adalah jumlah monster yang berhasil dibunuh.
Cowok kita pun setuju sama pemikiran itu dan ngerasa mereka harus ngebantai beberapa goblin dulu. Satu cewek yang gemeteran ketakutan ngerasa mereka mending fokus bertahan hidup aja. Soalnya mereka gak tahu sekuat apa Raja Goblin itu. Mentalitas pecundang kayak gitu gak mempan buat protagonis kita yang punya ambisi besar ini. Karena dia pikir lebih baik menang besar mumpung mereka gak bakal beneran mati kalau gagal di sini. Dia pun ngajak semuanya buat bertarung habis-habisan demi dapat poin maksimal. Berkat pidato motivasinya yang keren ini, tekad beberapa peserta langsung membara jauh lebih kuat. Tapi Dalin malah datang lagi ngehalangin jalan dan nyoba ngehasut orang-orang biar gak dengerin. Orang gila yang mau bunuh diri ini. Tapi Xiao Yu langsung bikin dia bungkam buat yang ke-69 kalinya dan nyuruh dia diam aja karena kemampuannya yang biasa aja. Dia cuma dapat 30 poin, sedangkan Xiao Yu berhasil ngantongin 46. Cukup banget buat bikin cowok itu langsung diam. Suasana langsung hening seketika, karena Shaolin baru sadar kalaupun cewek itu 5 kali lipat lebih tinggi dari miliknya, sambil langsung ngambil alih kepemimpinan. Dia ngasih perintah ke kelompok kalau cuma kerjasama yang solid yang bisa bawa mereka menuju kemenangan misi ini. Buat Dalin, dia nyuruh cowok itu buat nahan serangan goblin agresif di garis depan. Sementara para petarung jarak jauh bakal ngasih bantuan dari belakang biar mereka bisa ngebunuh goblin sebanyak mungkin. Terakhir buat cowok kita, Shaolin paham kalau tugasnya cuma buat beresin goblin sekarat yang nyoba kabur dari kerumunan karena dia punya status paling ampas di antara yang lain. Dengan rencana matang ini, mereka pun keluar dari gua dengan penuh percaya diri. Dalin mulai menebas para goblin dengan beringas. Para pemanah nahan pergerakan musuh sambil terus ngurangin jumlah mereka. Tentu saja, beberapa goblin nyoba buat nyerang balik. Tapi Shaolin langsung bergerak cepat buat nyergap dan ngebunuh mereka dari samping. Meski berhasil nyelamatin nyawa cewek itu, energinya cukup terkuras. Jadi sekarang dia cuma ngincer kesempatan buat sekali tebas langsung mati. Berkat matanya yang jeli, dia akhirnya berhasil ngebunuh 4 goblin pack taktik yang sama. Bikin peserta lain kaget karena dia bisa ngelakuin hal sehebat itu, padahal cuma punya 9 poin doang. Mereka mikirnya itu cuma keberuntungan. Tapi Xiao Yu tahu kalau semua gerakan cowok kita ini benar-benar terencana. Itu manuver yang luar biasa buat ukuran statusnya yang kecil. Dengan begini, cowok kita langsung naik ke level 2 dan naikin status keahlian pedangnya. Ini semua berkat pengalamannya yang sering main game virtual dulu. Kalau gak sih, dia gak bakal punya kendali seakurat ini dalam megang senjata. Nah ini dia momen yang ditunggu. Sistem langsung ngasih selamat, karena dia berhasil jadi orang pertama yang dapat level 2. Sekaligus ngebuka jurus baru tebasan berat. Hebatnya lagi, Shaolin cuma perlu ngebunuh 1 goblin kelima alias yang terakhir buat nyelesain salah satu misi opsionalnya. Pas ngelihat ada 1 goblin yang udah sekarat, dia langsung beresin dan berhasil nyelesain misinya dengan sukses. Pas misi itu selesai, goblin lainnya tiba-tiba mulai ngilang entah kemana kayak tugasnya udah kelar aja. Sistem langsung ngumumin kalau syarat tersembunyi udah terpenuhi, yang otomatis ngebangunin sang bos besar buat keluar. Dan bener aja, sesosok Raja Goblin dengan tubuh raksasa bangkit berdiri, siap buat ngebantai mereka semua. Bos besar itu akhirnya muncul dengan wujud mengerikan yang kelihatan kayak mimpi buruk paling menyeramkan buat mereka. Pas monster itu ngeliat para murid, dia langsung ngeluarin raungan super keras sampai semua orang terpaksa nutup telinga mereka biar dak tuli seketika. Sekarang makin jelas kalau makhluk raksasa ini adalah bos tingkat akhir dari penjara bawah tanah. Ini, Shaolin sadar kalau semua goblin kecil udah nilang. Ninggalin mereka cuma berduaan sama monster tebal ini. Sementara murid lain cuma bisa melongo ngeliatin berdarahnya yang super tebal sambil mulai panik. Setengah mati. Bahkan ada 1 orang yang sampai ngejatuhin pedangnya lalu coba kabur. Meskipun Shaolin tahu indera pendengar dan penciuman bos ini tajam banget, rasa panik itu udah gak bisa dihentiin lagi. Kesalahan si pelari langsung berantakan pas goblin dengar suaranya dan menguncinya. Tapi Wang malah sok jagoan dan mau memanfaatkan momen pengalihan itu. Dia melompat melakukan serangan diam-diam, tapi Raja Goblin bergerak tanpa jeda. Wang langsung ditangkis sekejap mata sampai terhempas keras ke tanah dan tewas tanpa ampun seketika. Melihat pemain top tumbang begitu saja membuat yang lain langsung lari tunggang langgang menuju
pintu keluar, suasananya jadi kacau balau. Si goblin mulai menyapu bersih area dengan menginjak satu murid sampai gepeng dan mementalkan yang lainnya menggunakan pemukul raksasanya. Monster itu hampir saja menghabisi seorang cewek pas sebuah serangan sihir menyambar dari samping. Dayanya memang tidak seberapa, tapi cukup mengurangi darah si bos untuk memancing kemarahannya. Dan ternyata Gu Xiaoyue adalah dalang di balik sihir itu. Dia kesal karena tembakannya meleset tadi. Sadar mereka harus mengincar titik vital jika ingin menang. Rencananya di awal sebenarnya lumayan bagus di atas kertas. Garis depan mengalihkan perhatian selagi penyerang jarak jauh mencicil darah lawan. Tapi melihat formasi yang kacau sekarang, dia sadar strateginya terlalu muluk. Dia berdiri pasrah menghadapi pemukul raksasa lawan, nyaris jadi gepeng. Untungnya, Xiaolin langsung bergerak secepat kilat untuk menyelamatkan cewek itu. Dia menebas rambut goblin, tindakan yang sangat meremehkan lawan. Tapi sukses memancing amarah si bos ke arahnya. Xiaolin jelas terlalu cepat untuk ditangkap. Sembari menghindari sabetan lawan, dia menyadari kecerdasan buatan goblin ini sangat mudah ditebak. Targetnya cuma fokus pada siapapun yang berdiri paling dekat. Dia memanfaatkan celah ini untuk mengumpulkan tim. Menyuruh si cewek penakut yang bersembunyi agar mulai menembak bertubi-tubi. Meski gemetaran, cewek itu setuju. Lalu Xiaolin memerintahkan Gu Xiaoyue mengerahkan seluruh kekuatan sihir tongkatnya. Kedua cewek itu mulai membombardir si goblin dan sejenak harapan muncul saat berdarah si bos mulai berkurang. Xiaolin bersemangat menyuruh mereka terus menekan, tapi ternyata monster ini punya face rahasia. Dia meraung keras, menghantam tanah hingga retak. Gelombang kejut dahsyatnya langsung melenyapkan si cewek pemanah dalam sekejap dan membuat semua orang shock berat. Sekarang tinggal mereka berdua saja. Jujur saja, kalian pasti ikutan tegang kan melihat situasi kritis ini? Tapi jagoan kita tetap tenang dan memeriksa sisa energinya. Dia mengaku hanya punya energi untuk 2 tembakan lagi, yang menurut Xiaolin sudah lebih dari cukup asal bidikannya tepat di kepala. Yakin bisa mengakhiri ini, dia mengaktifkan keahlian pelajar miliknya untuk meniru gelombang kejut goblin yang memberi efek pusing selama 3 detik. Saat monster itu linglung, Xiaolin menerobos maju sambil mengingat betapa tidak bergunanya dia di kehidupan masa lalu. Saatnya dia bersinar. Di tengah medan tempur ini, dia melesat maju untuk mengayunkan senjatanya. Tepat sebelum tebasannya kena, dia melihat si goblin bersiap melepas gelombang kejut dengan tangannya. Tapi dia sadar versi tiruannya aktif secara berbeda, yaitu lewat benturan pedang. Xiaolin tidak gentar dan menangkis serangan lawan secara langsung, memicu gelombang kejutnya sendiri secara bersamaan. Benturan keras itu sampai membuat goblin mundur kebingungan, membuktikan kalau teori taktiknya memang sepenuhnya benar. Tapi dia tahu keahliannya masuk waktu tunggu selama 30 detik. Jadi dia harus menjaga jarak agar tetap bertahan hidup. Benar saja, si monster menyerang lagi hingga memicu ledakan energi, tapi setelah asapnya hilang, justru si goblin yang menjerit kesakitan dengan tangan gosong. Gu Xiaoyue menembakkan sisa energi terakhirnya. Meski dia heran, bagaimana cowok selemah Xiaolin bisa menahan serangan bos penjara bawah tanah. Melihat sisa darahnya yang mengenaskan, bos monster itu menjadi panik dan melemparkan batu raksasa ke arah Xiaolin. Sadar tidak bisa menghindarinya lagi, dia nekat melakukan aksi gila dengan menahan bongkahan batu itu menggunakan tangan kosong. Benturan tersebut memicu ledakan besar, membuat Gu Xiaoyue berteriak panik karena mengira Xiaolin tewas. Debu akhirnya mereda, Xiaolin kehilangan satu lengannya. Tapi dia bersikap santai seolah semuanya baik-baik saja. Waktu tunggunya tersisa 10 detik lagi. Tapi si goblin tidak memberinya napas dan langsung menyerang bertubi-tubi. Xiaolin paham dia harus mendekat sedekat mungkin agar rencana pamungkasnya bisa berhasil. Nah, perhatikan momen krusial ini tepat saat waktu tunggu keahliannya habis. Tebasan pedangnya langsung memicu gelombang kejut raksasa yang membuat Raja Goblin tersebut terhuyung mundur. Dia memberi isyarat pada si cewek untuk menuntaskannya, dan tembakan jitunya tepat mengenai kepala hingga melenyapkan si bos seketika. Sistem mengonfirmasi kematian Raja Goblin misi kedua pun sukses besar. Setelah ketegangan mereda, dia menjatuhkan pedang lalu ambruk tidak sadarkan diri. Dia menyadari kalau dirinya sudah berjuang melampaui batas kemampuan demi menyelesaikan misi zona aman ini.
Sementara di ruang rapat akademi, Kepala Penerimaan Siswa Baru sedang memaparkan laporan lengkap mengenai hasil ujian para rekrutan. Tahun ini, dia merinci semua statistik, mulai dari peringkat terendah sampai tingkat elit, serta mengumumkan ada 15 orang yang berhasil menembus peringkat tertinggi tersebut. Mendengar hal itu, para instruktur lain mulai cemas dan heran kenapa angkatan kali ini sangat luar biasa, apalagi 13 di antaranya punya bakat tingkat tinggi, yang terbaik selama 10 tahun terakhir. Qin Xuan sempat panik karena menduga kelasnya gagal total tanpa satupun murid peringkat terbaik. Namun kepala sekolah malah mengumumkan kalau kelas miliknya justru berhasil memecahkan 2 rekor sekaligus. Ternyata 2 siswa tanpa bakat dari kelompoknya malah sukses meraih nilai tertinggi, sekaligus memecahkan rekor kecerdasan paling tinggi, serta jumlah status terendah bagi murid baru. Yang dimaksud tentu saja Xiaolin dan Gu Xiaoyu. Bahkan statistik aneh mereka sampai menarik perhatian kepala sekolah. Di sisi lain, para murid diteleportasikan kembali dan Xiaolin langsung memeriksa statusnya. Dia terkejut melihat tugas pertama sudah dianggap selesai padahal dia sempat pingsan sebelumnya. Dia mengira Gu Xiaoyu yang menuntaskannya. Tapi tiba-tiba si cewek pemanah datang berterima kasih karena mendapat peringkat A. Dia teringat momen saat dihabisi si bos dan merasa heran ketika Xiaolin memberitahu bahwa mereka sukses menyelesaikan pertarungan itu setelah dia tersingkir. Sementara itu si cowok berotot tadi masih saja kesal dan menuduh kemenangan mereka murni karena keberuntungan, tapi Gu Xiaoyu mengabaikannya dan mengajak Xiaolin mengobrol berdua secara pribadi. Setelah menjauh dari keramaian, Xiaolin berniat mengucapkan terima kasih. Namun cewek itu menolak pujian tersebut karena sadar dirinya takkan bisa menembak tanpa bantuan pengalihan darinya. Saat berbicara jagoan, kita sadar kalau cewek ini sangat cerdas dan teliti. Dia langsung bertanya, bagaimana orang dengan kemampuan serendah Xiaolin bisa menggagalkan jurus mematikan si bos. Dia yakin Xiaolin menyembunyikan rahasia besar. Namun dia berjanji tidak akan membocorkannya pada siapapun asalkan tetap diberitahu. Untuk meresmikan kerjasama mereka, dia meminta Xiaolin berteman di sistem permainan dan disetujui dengan senang hati. Dia bahkan mengajarinya cara membuka menu rahasia untuk saling terhubung. Suasana santai itu buyar saat Qin Xuan mengumumkan agar seluruh murid peringkat terbawah segera berkumpul di aula, sementara sisanya pergi menuju lapangan tengah. Instruktur memanggil Gu Xiaoyu secara khusus dan selagi cewek itu pergi, Xiaolin membuka peta untuk mencari jalan ke lapangan. Dia sempat heran kenapa temannya itu dipanggil tapi akhirnya memilih tidak peduli. Setibanya di sana dia terkejut melihat kerumunan yang luar biasa padat. Dia jadi penasaran apakah hilangnya mereka secara tiba-tiba sempat memicu kepanikan besar di dunia nyata. Tiba-tiba Gu Xiaoyu berlari menghampirinya lagi. Berbisik pelan meyakinkan kalau dia sama sekali tidak membocorkannya kepada pihak akademi. Selagi mereka berdua beristirahat, Ketua Persatuan Murid yang tampak berwibawa naik ke atas panggung dengan dikawal 2 orang pengawan. Dia meminta maaf karena kepala sekolah datang terlambat. Tapi suasana formal itu langsung buyar saat raungan raksasa tiba-tiba membelah lapangan. Semua orang dibikin melongo ketika seekor naga raksasa muncul di langit, membuat tubuh Xiaolin mendadak kaku karena ketakutan alami yang sangat luar biasa. Bahkan Gu Xiaoyu di sebelahnya pun gemetar saat penunggang naga itu mendarat, yang ternyata adalah kepala sekolah Akademi Daun sendiri. Ketua OSIS mencoba menyindir kedatangannya yang terlalu berlebihan, tapi kepala sekolah malah menyemprotnya. Beralasan dia terpaksa memacu si naga sampai batas maksimal karena hampir telat berpidato. Dia bahkan mengancam si naga, kalau berani menakut-nakuti muridnya lagi, dia bakal mengulitinya dan menjadikannya sofa santai. Dari tengah kerumunan, Xiaolin mengamati si kepala sekolah dengan perasaan cemas. Khawatir orang sekuat ini punya mata tajam yang bisa mengendus bakat akademis rahasianya. Kepala sekolah memulai pidatonya dengan memuji potensi para murid. Tapi kemudian tatapannya langsung mengunci Xiaolin. Dia menggunakan pengeras suara sihir untuk membahas masalah utama tentang alasan mereka semua diculik di tengah malam. Dia melemparkan kesalahan itu pada Departemen Penerimaan Murid Baru dan berjanji akan membuat aturan agar kekacauan ini tidak terulang. Setelah itu, suasana mendadak sunyi mencekam saat dia menjelaskan realitas baru mereka.
Dia memperkenalkan mereka semua sebagai penjajah dan mengungkap bahwa planet tempat mereka berpijak saat ini bernama Norma, Sang Dunia Baru. Tujuan utama akademi ini adalah melatih mereka menjadi pasukan elit untuk menaklukkan wilayah asing. Ini, kepala sekolah menegaskan dengan lantang bahwa kehidupan lama mereka sudah berakhir sejak mereka membuka surat penerimaan tersebut. Mereka bukan lagi murid biasa, sekarang mereka adalah calon jenderal, penyihir, dan calon pemimpin besar yang akan menaklukkan seluruh dunia. Biar ku perjelas, dia memancarkan energi luar biasa kuat sambil mengiming-imingi harta karun di dunia baru. Sebuah trik jitu yang langsung membakar semangat seluruh murid di sana. Dia menetapkan aturan yang sangat tegas bahwa hanya 3 murid terbaik dari setiap kelas saja yang berhak pergi ke dunia baru lebih awal. Kaeto OSIS nampak agak cemas dengan lini masa tersebut. Namun langsung bungkam setelah menerima tatapan peringatan. Pria tua itu kemudian membubarkan barisan, meninggalkan Xiaolin yang tenggelam dalam pikiran tentang reaksi aneh ketua OSIS terhadap penugasan awal tersebut. Fokus utamanya hanya menjadi lebih kuat agar tidak mati sia-sia. Namun lamunannya langsung buyar saat Qin Xuan mendadak memanggilnya. Ternyata, Gu Xiaoyue yang jenius menolak keras tawaran posisi ketua kelas yang biasanya diserahkan kepada murid berprestasi terbaik. Sehingga tanggung jawab berat itu akhirnya otomatis dilimpahkan kepadanya. Instruktur meyakinkannya bahwa posisi ketua kelas mendatangkan poin ekstra dan hak istimewa yang bisa menjadi penyelamat hidup bagi si beban kelompok dengan statistik rendah sepertinya. Sang instruktur bahkan tidak memberi pilihan dan langsung menunjuknya. Hingga Xiaolin menerima notifikasi sistem resmi. Instruktur itu pun pergi, menyerahkan sisa orientasi kepada kecerdasan buatan. Sementara Xiaolin berdiri termangus sambil memikirkan apa saja keuntungan real yang akan dia dapatkan dari peran baru ini. Setelah pengumuman usai, para murid bergegas menuju asrama untuk beres-beres. Di meja resepsionis, penjaga asrama langsung menegaskan aturan ketat bahwa ada hukuman sangat berat bagi siapapun yang nekat keluyuran di malam hari. Sikapnya langsung berbalik total, berubah 180 derajat saat tahu Xiaolin adalah ketua kelas. Dia mendadak ramah sekali dan menawarkan diri mengantarnya mengambil perlengkapan serta melihat kamarnya. Perempuan itu memberikan seragam murid baru, lalu menunjukkan sebuah kamar tunggal yang sangat mewah. Kamar ini jauh lebih bagus dibanding asrama biasa. Salah satu keuntungan manis dari statusnya sebagai ketua kelas sementara. Dia juga mengingatkan bahwa kartu identitas adalah nyawanya karena dipakai untuk segalanya. Sebelum pamit, dia memperkenalkan diri sebagai Jian, bahkan mengajak berteman di sistem. Xiaolin berterima kasih dan menyadari bahwa hak istimewa yang dikatakan instrukturnya memang nyata, melihat bagaimana orang-orang langsung memperlakukannya dengan berbeda. Begitu sendirian di kamar, dia membuka jadwal mata pelajaran untuk menyusun rencana. Tapi daftar kelas yang sangat banyak itu terasa agak memusingkan. Dia harus memilih 1 kelas tempur dan 3 kelas atribut pendukung, tapi berkat bakat uniknya. Dia tidak terlalu khawatir. Xiaolin tahu dia tidak boleh menyia-nyiakan keunggulan terbesarnya. Jadi dia memilih ilmu pedang dasar untuk slot tempur karena sangat serbaguna. Pilihan bagus itu akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup sekaligus memberinya fondasi bertarung yang kokoh di masa depan. Keesokan harinya, dia datang ke tempat latihan dan langsung menghajar boneka percobaan. Tapi rasa lelah luar biasa menghantamnya seperti ditabrak truk. Dia bisa merasakan betapa lemah punggung bawahnya. Padahal disitulah semua sumber kekuatan untuk mengayunkan pedang panjang berasal. Hampir tepar. Tiba-tiba bakat bawaannya aktif kembali, memberinya kekuatan baru untuk terus mengayunkan pedangnya tanpa henti. Dia tahu selama dia bisa menguasai dasar-dasarnya, dia bisa naik level dengan sangat cepat. Benar saja, dia berhasil mencapai level 3 hanya dalam waktu 1 jam. 2 kali lebih cepat dari siapapun di ruangan itu. Saat dia fokus latihan, murid lain ambruk ke lantai sambil mengeluh tangannya mati rasa. Instruktur pengganti tingkat 3 bernama Jungna tidak peduli dan langsung mengomeli pemuda itu. Karena memilih kelasnya dengan stamina sekecil itu. Dia memperingatkan seluruh kelas bahwa tidak ada yang boleh pergi sebelum mencapai level 3, yang terdengar bagai vonis mati bagi yang lain. Dur,
Murid berpenampilan feminin itu langsung menyesali keputusan hidupnya. Sementara yang lain panik, karena tahu, biasanya butuh 4 jam latihan mati-matian tanpa henti. Hanya untuk naik ke level 2. Semua orang dibuat shock saat Xiaolin melangkah maju, dan memberitahu instruktur, bahwa dia sudah mencapai level 3, dan ingin pergi lebih awal demi kelas meditasi berikutnya. Seisi ruangan mendadak hening mencoba mencerna kata-katanya. Chungna pun menatapnya dengan rasa curiga yang besar. Menegaskan bahwa murid baru yang mencapai level 3 hanya dalam waktu 2 jam adalah hal yang mustahil dan sangat sulit dipercaya. Dia menyindirnya sebagai si beruntung yang punya statistik dasar paling konyol, tapi bisa mendapat peringkat S hanya dengan mendompleng. Dengan kata lain, perempuan itu menuduhnya penipu dan tidak percaya kalau dia sudah mencapai level 3. Xiaolin membantah, meyakinkan bahwa data sistem bisa membuktikan tingkatannya dan menyuruhnya untuk memeriksa sendiri. Chungna mengejeknya. Sang instruktur mengaktifkan hak akses guru tingkat tingginya untuk membuka arena simulasi latihan di depan semua orang. Kalian pasti paham rasanya panik saat situasi mendadak berubah drastis. Chungna bukanlah tipe guru teoritis, melainkan sosok penggila tarung yang ingin langsung menguji Xiaolin dalam pertempuran nyata. Zona simulasi itu tampak mengerikan dengan tumpukan tengkorak yang memenuhi sekitar arena. Xiaolin menyadari ini adalah tempat di mana akademi meniadakan hukum dunia untuk menciptakan ruang pelatihan tingkat dewa. Sambil berjalan melewatinya, Chungna meyakinkan muridnya bahwa dia tidak akan mati di ruang simulasi ini, tapi dia juga memperingatkan bahwa semua rasa sakit yang dirasakan bakal terasa sangat nyata. Terlebih lagi, perempuan ini harus membayar mahal hanya untuk membuka arena mahal tersebut. Jadi dia ingin melihat hasil yang sepadan dengan biayanya. Setelah berkata demikian, Chungna memanggil beberapa prajurit kerangka dari dalam tanah yang langsung menerjang ke arah Xiaolin. Dia berpikir, jika muridnya memang ahli pedang level 3 yang hebat, rintangan kecil ini bukan apa-apa. Chungna duduk manis menyaksikan pertunjukan itu. Bergumam bahwa para prajurit tengkorak ini sangat lemah. Bahkan sebanding dengan goblin yang dihadapi Xiaolin saat ujian masuk. Serangan pertama berhasil dihindari oleh Xiaolin. Dia disuruh untuk menyelesaikan tantangan ini guna membuktikan kemampuannya jika ingin pulang cepat dari kelas. Bahkan dijanjikan akan mendapatkan jauh lebih banyak hak istimewa serupa di masa mendatang. Bersiap untuk bertarung, Xiaolin mengambil posisi siaga menghadapi para mayat hidup di arena ini. Misinya adalah bertahan hidup selama 40 menit penuh atau menghabisi 20 prajurit. Selama prosesnya, sekarang Xiaolin mulai berkeringat dingin. Berpikir bahwa wanita ini benar-benar gila karena bertindak sejauh ini demi ego konyolnya menguji kemampuannya. Meski begitu, dia menyiapkan belati besinya untuk menghadapi musuh. Xiaolin juga paham 2 syarat buat lulus uji. Sementara para prajurit tengkorak langsung maju buat mencincang cowok ini jadi kebab. Pertama, bocah kita merunduk menghindari tebasan. Bingung mau mengulur waktu 40 menit atau bantai saja 20 monster ini. Sambil berpikir, Xiaolin melancarkan tebasan brutal, menerjang tengkorak pertama untuk membuka celah menyerang. Selanjutnya, dia maju menghabisi prajurit itu. Kali ini menebas kepalanya sampai putus sebagai mangsa pertama. Sekarang dia mulai sadar kalau butuh minimal 2 kali tebasan kuat hanya untuk menghancurkan 1 tengkorak saja. Masalahnya, mereka mengeroyok dari segala arah sekarang, dan dengan 20 prajurit, Xiaolin harus mendaratkan 40 serangan telat jika ingin menang. Jelas tidak mudah, tapi yang bikin guru penggantinya shock adalah nyali bocah ini untuk langsung menerjang bahaya dibanding mengulur waktu. Awalnya, dia mengira si murid bakal kencing di celana sambil memohon agar gerbang dunian ditutup. Tapi ternyata si murid malah membuatnya cukup terpukau. Ditambah lagi, gerakan dan sudut serangannya lumayan oke. Jadi dia jelas tidak sedang pura-pura kuat sekarang. Xiaolin sendiri sibuk bertaruh nyawa di arena, sambil tetap fokus membaca situasi dan menghindari serangan fatal dengan tepat. Pada akhirnya, Chungna menyadari bahwa bocah ini jauh lebih baik ketimbang para pengecut lain, yang bahkan tidak bisa mengayunkan senjata. Sayangnya, satu-satunya masalah bocah kita adalah statusnya yang ampas. Tapi sebelum sempat mengeluh, Chungna tiba-tiba menyadari sesuatu.
Si bocah mengambil kelas ilmu pedang justru untuk mendongkrak status ampas itu. Meski harusnya menjadi yang terlemah di sana. Pria yang mulai terengah-engah ini sudah berhasil membabat 13 tengkorak. Ini keajaiban bagi Chungna, sebab Shaolin menolak menyerang meski sisa waktu tinggal 28 menit lagi. Sayangnya, walau instingnya tajam, dia tetap terkena hantaman telak dari arah belakang yang menimbulkan luka cukup parah. Hal ini sangat dinantikan oleh si wanita sadis. Dia ingin meremukan mental si bocah agar patuh pada perintahnya. Dan ketika kalian mungkin mulai gemas melihat tingkah gilanya, mental baja Shaoli justru membuatnya tetap tegak berdiri. Si abang mengaktifkan keahlian tebasan berat dan melumat beberapa prajurit sekaligus. Membuat Chungna terbelalak kaget karena jurus sekuat itu tidak seharusnya dikuasai pemula sepagi ini. Angka buruannya melonjak drastis ke 17, 18, hingga 19 mangsa. Setelah membantai habis semuanya, bocah kita mengamankan mangsa terakhir ke-20 sekaligus menuntaskan misinya. Akhirnya, Shaolin kepayahan setengah mati dan kesulitan bernapas. Tapi dia tetap menatap tajam instrukturnya sambil berteriak kalau tugasnya sudah selesai dengan sangat sempurna. Melihat keadaan bocah itu, dia penasaran apa sebenarnya isi kepala mahasiswa baru ini. Anak yang mendapat nilai tertinggi saat ujian ini, sepertinya memang punya kemampuan nyata. Bukan sekadar modal keberuntungan saja. Layar beralih ke ruang OSS, di mana ketua OSS sedang memeriksa daftar mahasiswa baru yang mendapat nilai evaluasi tingkat S dan A. Sang asisten menyarankan agar dia melihat jadwal kelas juga, karena seleksi tahun ini terasa sangat aneh. Sebagai konter, dia menunjuk Shaolin, bocah yang sukses melibas seluruh kelas yang ada hingga membuat sang ketua terkejut bukan main. Di ruang kesehatan, suasana memanas saat Chungna diinterogasi habis-habisan karena memperlakukan mahasiswa baru dengan begitu kejamnya. Wanita itu balik meneriaki ketua OSIS saat pria itu mencoba menjelaskan bahwa metodenya terlalu ekstrem. Sang guru berkilah bahwa dia bersikap keras demi mendisiplinkan para mahasiswa baru yang masih butuh banyak bimbingan. Akhirnya perdebatan mereka berdua berakhir buntu. Tepat saat bocah kita mulai menunjukkan tanda-tanda sadar dan membuka matanya kembali. Begitu bangun dia sadar sedang berada di ruang kesehatan. Sementara ketua OSS menjelaskan kalau simulasi memang tidak memulihkan stamina fisik seseorang. Itulah alasan dia butuh perawatan medis. Karena pingsan dia langsung dibawa kemari. Tapi Shaoli merasa keadaannya sudah jauh lebih baik sekarang. Setelah urusan itu beres, sang ketua menyuruh Chungna segera keluar karena ingin berbicara empat mata dengan bocah kita. Walau merasa kesal, wanita keras kepala itu akhirnya patuh dan beranjak pergi. Namun sebelum keluar, dia menegaskan pada Shaolin bahwa dia akan menepati janji untuk mengizinkannya pulang cepat kapanpun dia mau. Di saat bersamaan, dia memperingatkan bahwa mereka yang berlatih bela diri terlalu ekstrem biasanya akan berakhir mengenaskan. Chungna membanting pintu usai bicara. Sementara diam-diam Shaolin malah menganggapnya cukup menarik dibanding rumor buruk tentangnya. Di samping itu, sang ketua bertanya, apa dia tidak membaca peringatan untuk tidak mengambil terlalu banyak kelas. Ilmu pedang, pergerakan, dan taijutsu adalah kelas fisik. Sedangkan meditasi, mantra, dan persepsi adalah kelas sihir. Meski menguasai kedua jalur punya kelebihan tersendiri, metode kultivasi ganda ini sangat menguras energi siring materi kelas yang semakin rumit dan mendalam. Saat menginjak tahun kedua, beban kultivasi ganda akan melonjak hampir 7 kali lipat bagi siswa. Tapi Shaolin sudah paham risikonya. Mengibaratkan jalur ini seperti cabang pohon yang tumbuh saling menjauh. Kedua sistem kultivasi memang begitu, dan meskipun jalannya bakal luar biasa sulit, dia bukan tipe orang yang mudah menyerah begitu saja. Ditambah lagi, keahlian khusus miliknya adalah kunci suksesnya. Rasa percaya diri ini membuat sang ketua tertegun. Lalu tiba-tiba dia menerima pesan persetujuan kelas dari kepala sekolah. Sang ketua pun pamit sambil berjanji akan mengatur ulang jadwal kelas Shaolin. Anehnya, pesan persetujuan kepala sekolah datang di waktu yang sangat pas hingga membuat Shaolin sendiri agak kebingungan. Dia heran, apa sih kakek selalu mengawasinya karena bakatnya. Nah, sekarang mari kita intip ruang kerjanya di mana orang tua ini sedang tampak begitu murung. Roh spiritual selaku sistem kendali Akademi Daun pun
bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang kepala sekolah malah mengejek sistem yang berwujud gadis anime itu. Meski dia tahu program ini adalah pusat akademi yang sangat rahasia. Karena sudah menemani si kakak selama 100 tahun, sang program menganggapnya sangat membosankan. Dia heran kenapa si kakek begitu kesal. Padahal angkatan kali ini sangat bagus, bahkan mendapat murid peringkat ganda S. Kepala sekolah lalu menjelaskan bahwa rata-rata poin orang biasa hanyalah 10 poin. Rata-rata akademi adalah 20, sedangkan Xiaolin hanya punya 9 poin ampas. Bocah kita benar-benar di bawah rata-rata. Dia baru mendapat bakat khusus setelah masuk, yang artinya mustahil bagi Xiaolin untuk menerima surat sakti itu sejak awal dengan statistik. Seampas itu, si program komputer berkilah bahwa mungkin ada sedikit kesalahan sistem. Tapi justru itulah masalah utamanya. Sang kepala sekolah menceritakan bahwa setelah memeriksa basis data, dia menemukan fakta yang sangat mencengangkan. Ternyata tidak ada catatan penerimaan atas nama Xiaolin sama sekali. Sang kepala sekolah mencatat hampir 1.400 murid mendaftar tahun ini. Tapi mereka kekurangan satu surat penerimaan. Kejadian yang belum pernah ada sepanjang sejarah sekolah. Karena si gadis virtual adalah pengendali utama, dia meminta penjelasannya. Gadis itu menjawab dari 1.360 surat, tidak ada kesalahan apapun. Jadi, dia meminta paksa untuk melihat surat milik Xiaolin. Namun dengan nada menggoda, si sistem menolak membantu, karena kakek itu pun tidak punya hak akses untuk melihat surat khusus tersebut. Hal itu sukses membuat si kakek shock berat hingga hampir terkena serangan jantung. Dia tidak percaya bahwa sebagai kepala sekolah sekalipun, dirinya tidak punya izin akses untuk melihat satu surat saja. Sang program membenarkan hal itu dan mengaku ikut terkejut. Pasrah dengan keadaan, si kakek akhirnya memilih membiarkan masalah ini berlalu untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, dia meminta sistem membuat cadangan dan enkripsi semua surat penerimaan. Tugas itu sangat mudah baginya, jadi si gadis langsung memulai proses enkripsi saat itu juga. Dari 1.359 surat yang ada, seluruhnya kini telah terenkripsi rapat dan hanya bisa diakses oleh kepala sekolah ke atas. Satu-satunya berkas yang terkunci rapat adalah milik Xiaolin yang tidak bisa dienkripsi. Bukti perlindungan tingkat tertinggi. Si cewek menebak kalau kepala sekolah lagi berusaha keras menyembunyikan keberadaan surat yang hilang itu, dan tebakan itu benar. Sang kepala sekolah pun mengonfirmasi sekaligus curhat kalau dia bakal segera balik ke dunia baru. Ditambah lagi, setelah pergi nanti, dia gak mau ada orang licik mengganggu perkembangan si bocah. Sisanya, biar program otomatis saja yang mengurusnya. Obrolan serius itu pun selesai besoknya. Kita langsung pindah ke kafetaria. Di sini, seorang cewek mendadak teriak heboh begitu melihat Xiaolin, si bocah populer. Tiba-tiba duduk santai tepat di hadapannya. Cewek ini bilang kalau nasib Xiaolin lagi sial banget karena Chungna itu beneran orang gila yang mengerikan. Xiaolin sih paham. Tapi dia malah penasaran apakah cuma guru yang bisa mengakses arena simulasi khusus. Menariknya, ternyata siswa lain juga bisa masuk asalkan punya izin khusus. Terutama kalau mereka menjabat sebagai ketua kelas. Jadi, ketua kelas punya akses luar biasa mulai dari melihat data, memberi izin, menyetujui pengajuan, sampai mengaktifkan medan holografis untuk murid lain. Bahkan untuk latihan pribadi, ketua kelas bisa mengajukan permohonan mandiri dan langsung menggunakannya tanpa perlu persetujuan siapapun. Proses pengajuannya pun diperlihatkan langsung. Dia cukup mengaktifkan mode siswa, dan simulasi latihan tempur akan segera dimulai otomatis. Xiaolin berterima kasih atas bantuan seniornya ini. Meski si senior sempat mengejeknya, agar jangan terlalu berharap, karena anak baru biasanya ditolak. Kocaknya, pengajuan si abang langsung disetujui dalam sekejap mata. Bikin seniornya syok setengah mati, karena prosesnya biasa butuh 3 minggu penuh. Mode simulasi ini memang hanya khusus buat para murid senior, karena biayanya mahal banget. Kalau gagal, poinnya pasti melayang sia-sia. Bayangkan, Xiaolin cuma punya 800 poin di tabungannya sekarang. Jadi dia gak mau gagal sama sekali. Di saat bersamaan, dia teringat ucapan kepala sekolah bahwa 3 murid terbaik bakal dapat tiket cepat ke dunia baru. Apalagi, posisi ketua kelas bakal dipilih ulang setelah ujian selesai.
Jadi kesempatan emas ini datang 2 kali. Parahnya lagi, si Lee Ji-kwon ikut merencanakan kejatuhannya. Saat ini, jagoan kelas 7 adalah Xiao Yul dan Wang Dalin. Habislah riwayat jagoan kita. Makanya, mau bagaimanapun, Xiao Lin harus jadi lebih kuat. Setelah mengakhiri obrolan, dia langsung pergi begitu saja. Meninggalkan si senior yang kagum, karena mengira cowok ini beneran tip pekerja keras yang pantas jadi ketua kelas. Sementara itu di ruang olahraga, orang-orang langsung heboh gara-gara anak dengan statistik biasa saja mendadak terpilih jadi ketua kelas. Dia adalah Liang Xiyu dari kelas 6. Sedangkan Wang Dalin meremas botol plastik sambil memaki keputusan konyol pembimbing mereka. Sambil mengamuk, dia mengejek Chen Chuan, guru mereka yang dulunya cuma murid ampas. Makanya sekarang malah memperhatikan murid kasta bawah. Wang Dalin beneran emosi. Apalagi dia masih ingat betul rasa malu saat ditolak mentah-mentah oleh Xiao Yu di depan umum. Si anak buah, Xiu, langsung mengusulkan untuk memberi Xiao Lin pelajaran sekarang juga tanpa perlu menunggu 3 bulan penuh. Nah, kebetulan dia punya koneksi dengan murid senior dan berbekal info itu. Dia mulai menyusun rencana licik untuk mencelakai Xiao Lin. Di sisi lain, jagoan kita lagi sibuk latihan kardio ekstrem ala David Goggin demi mendongkrak fisiknya. Begitu sesi latihan selesai, dia berniat balik ke asrama sambil membayangkan betapa cepatnya dia berkembang lewat latihan harian ini.